Sekarang lagi tren di masyarakat kita ya, isu mengenai bangkitnya kembali PKI. PKI bangkit kembali, isu ini berkembang luas, disebarkan secara luas. Pertanyaannya, apa benar itu? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, ini kok saya agak ini ya, agak apa? Bicaranya agak saya lepas deh ya. Iya, iya. Jadi begini ya, mengenai masalah ancaman dari komunis. Saya kebetulan ya, pada saat saya berpangkat kapten, saya berterima kasih sekali saya mendapat kesempatan masuk dipercaya untuk menjadi anggota tim khusus Satgas Intel Kopkamtib yang menangani masalah G30 SPKI, membongkar jaring-jaring G30 SPKI ya, di bawah Brigadir Jenderal TNI Beni Murdani waktu itu. Nah, saya dari situ mengenali dengan benar apa itu PKI, apa itu komunis, dan bagaimana itu komunis. Dari apa yang saya ketahui, ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI semasa eksisnya dulu, atau komunis semasa jayanya dulu. Yang pertama, ya, PKI selama eksisnya dulu, sebagai partai politik yang eksis di Indonesia, adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Lewat partai itu ya. Melalui apa? Melalui Komite Sentral PKI. Disinilah kita mengenal Aidit sebagai ketua umumnya. Cara kerja kedua adalah cara kerja yang strictly ilegal. Melalui apa? Melalui Biro Khusus PKI. Dan kita baru tahu ada orang yang namanya Sam Kamaruzaman sebagai ketua Biro Khusus PKI setelah PKI dibongkar. Jadi bagaimana rapihnya pekerjaan mereka itu. 2 cara kerja, legal dan strictly ilegal. Ini yang pertama yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI, masalah komunis. Hal yang kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI semasa eksisnya dulu ya, komunis, bahwa PKI di samping merupakan partai politik yang eksis di negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya. Jadi PKI di Indonesia adalah merupakan bagian dari komunisme internasional yang terikat kepada solidaritas internasional. Jadi mereka berkewajiban melaporkan kemajuan aktivitas mereka, dan ini berkewajiban untuk selalu mendukung. Itu yang kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI semasa eksis dulu. Hal yang ketiga yang harus diketahui masalah PKI semasa eksisnya dulu adalah ada 3 grand strategi mereka dalam melaksanakan operasionalnya. Yang pertama adalah hidup berdampingan secara damai, yang kedua adalah rebut kekuasaan, yang ketiga adalah bergerak di bawah permukaan. Tidak cocok tumbuh di. Nah, dari keadaan seperti ini, maka keluarlah yang namanya TAP MPR nomor 25. Melarang paham komunis di Indonesia dan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Jadi, kalau sekarang digembar-gemborkan PKI akan bangkit kembali, kita sudah punya payung. Yang kedua, bahwasanya pada saat itu, tahun 65, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu didukung oleh komunisme internasional. Sekarang, detik ini, tahun 2020, kita lihat kenyataan dunia. Yang namanya pusat komunis yang tadinya di Beijing sana, Cina sana. Kita lihat Cina sekarang. Sejak Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri di Cina, dengan falsafahnya tidak peduli kucing itu warna hitamkah, kuningkah, putihkah, belangkah. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Maka dengan filosofi seperti ini, Deng Xiaoping sebagai pemimpin di negeri Cina sana, dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, membangun ekonomi
negaranya. Mereka mengadop sepenuhnya sistem kapitalistis. Dan Cina sekarang menjadi negara kapitalis terbesar di dunia. Jadi sudah tidak ada lagi. Walaupun memang dalam sistem pemerintahnya masih satu partai. Jadi artinya apa? Kalau sekarang ini diisukan PKI kan bangkit kembali. Dulu saja dengan didukung oleh komunis internasional tidak bisa. Apalagi sekarang. Gitu loh. Dan sejak terjadinya satu proses ya secara alami. Proses secara alami. Terjadi rekonsiliasi secara alami. Kalau dulu ada bebas G30 PKI, anak PKI, cucu anak PKI itu harus bebas PKI dan sebagainya ya. Sekarang ini sudah tidak ada itu. Secara alami sudah baur. Anak komunis, cucu komunis sudah di mana-mana. Udah jadi anggota DPR, jadi TNI, jadi Polri, sudah di mana-mana. Sebenarnya yang namanya rekonsiliasi itu sebetulnya adalah sesuatu yang positif. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini gandrung akan persatuan, gandrung akan perdamaian. Tetapi di sini hal yang harus diwaspadai adalah, yang harus kita cegah adalah, jangan dengan payung rekonsiliasi anak komunis, cucu komunis ada keinginan untuk membangkitkan kembali komunis. Itu yang harus dicegah. Adakah keinginan itu? Saya rasa dengan apa yang saya jelaskan sangat sulit mereka untuk bisa. Apalagi cucu-cucunya yang sudah di mana-mana itu. Mereka sudah melupakan ini semua. Mereka ingin hidup sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta kepada bangsanya. Saya yakin itu. Jadi isu mengenai komunis ini kalau saya baca itu Alisa Wahid anaknya Gus Dur ini itu isu basi katanya. Ya ada benarnya itu isu basi. Kalau menurut saya, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Ya. Dan saya juga melihat satu ada, mungkin ini dengan diangkatnya isu mengenai bangkitnya komunis ini kita terlupakan oleh isu terhadap ancaman lain.